Saya akan menjelaskan tentang rubuk mujayyab. Rubuk mujayyab adalah sejenis alat tradisional falak yang berbentuk suku belatan. Ia adalah alat yang digunakan untuk mengetahui waktu, menentukan waktu sholat, mengetahui buruj-buruj, mengukur arah kiblat, mengetahui ketinggian serta kedalaman sesuatu objek, menghitung trigonometri, dan mengukur sudut. Ia adalah salah satu peninggalan agung dari ilmuwan falak terdahulu dan merupakan salah satu dari benda ajaib di dunia ini. Boleh dikatakan ia merupakan sebuah komputer analog. Rubuk mujayyab telah diciptakan oleh seorang ahli falak Syria pada kurun ke-14 yang bernama Ibnu Asy-Syatir. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian rubuk mujayyab. 1. Bagian fisik. Yang pertama itu ada qaus. Qaus ialah merupakan lingkung pada rubuk dengan sudut 90 derajat serta mempunyai 12 buruj. Dan selanjutnya ada jayib. Jayib ini terbagi dua. Yang pertama jayib sittin dan yang kedua jayib tamam. Jayib sittin adalah garisan pada satu sisi rubuk yang dimulai dari markas sampai akhir qaus dan mempunyai senggatan yang dibagikan dengan 60 derajat. Yang ketiga ada hadofah atau hadofatain. Hadofah adalah dua cabang bagian di satu sisi rubuk yang keluar daripada rubuk yang lazimnya dibagikan sittin. Dan yang keempat ada khoid. Khoid ialah benang yang dipasang pada markas. Khoid terbagi dua. Yang pertama ada muri dan yang kedua ada syakul. Muri ialah benang penunjuk yang diikat pada khoid, dan yang kedua syakul ialah batu atau pemberat yang diikat di ujung khoid. Dan yang kedua ada bagian dalam yaitu markas. Markas ialah merupakan titik pusat rubuk pada markas. Ini terdapat sebuah lubang yang berfungsi untuk memasang benang yang disebut khoid. Dan selanjutnya ada juyub makusa dan juyub mabsuta. Juyub makusa ialah garisan-garisan yang turun daripada jayib al-tamam kepada qaus. Dan juyub mabsuta ialah garisan-garisan yang turun daripada sittin kepada qaus. Dan selanjutnya ada dairah al-mil. Dairah al-mil ialah garis lengkung seperempat belatan yang keluar 24 derajat daripada sittin dan jayib al-tamam. Dan selanjutnya ada qaus asar. Qaus asar ialah dua garis lengkung yang bermula daripada awal qaus sehingga sittin. Satu daripadanya dinamakan qaus al-asri al-awwal. Dan selanjutnya ada tajib awal dan tajib sani. Tajib awal garis pertama dinamakan al-tajib awal di mana berakhir di akhir qaus, dan yang kedua tajib sani garis kedua dinamakan tajib sani di mana berakhir di awal qaus. Dan selanjutnya ada qaimah al-jil al-manqus. Qaimah al-jil al-manqus ialah garisan yang turun daripada jayib al-tamam kepada qaus. Jika 7 derajat dinamakan qaimah al-aqdam dan jika 12 derajat dinamakan qaimah al-asabi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Lina Sari. Selanjutnya tentang kalkulator. Kalkulator adalah alat praktis untuk menghitung. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kalkulator mengalami berbagai perkembangan dan modifikasi, mulai hal yang sangat sederhana sampai dengan yang bisa dicoba. Jadi sedikit saya ungkit tentang sejarah kalkulator, alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat sehingga saat ini dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Dan setelah hampir 12 abad muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai
1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan pada yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Selanjutnya macam-macam kalkulator. Kita jajakan aja ya guys. Jadi guys, fungsi kalkulator saintifik seperti yang kita ketahui ini, kalkulator dapat menentukan arah kiblat, juga menentukan jam berapa waktu sholat, dan kalkulator saintifik ini juga dapat menentukan bulan Ramadan akan jatuh tanggal berapa. Seperti itu kira-kira guys. Fungsi tombol pada kalkulator saintifik: operasi aritmatika dasar, perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Persentase persen, perhitungan persentase dari suatu bilangan. Akar kuadrat, menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Pangkat X, suatu bilangan dipangkatkan dengan bilangan lain. Kurung, untuk mengelompokkan operasi hitung. Trigonometris, sin, cos, tan. Sinus, kosinus, tangent, untuk menghitung nilai trigonometris dari suatu sudut. Logaritma, log in, logaritma berbasis 10.